Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumaisa Putri Sakinah dengan NIM 20211120005. Di sini saya akan menjelaskan dari bab 13, yaitu pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Sifat dan contoh biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Keduanya mempunyai manfaat kurang dari atau sama dengan 1 tahun, sehingga keduanya dikelompokkan sebagai aset lancar. Menurut penulis, biaya dibayar di muka dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Bagian dari biaya dibayar di muka yang akan memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Contoh dari biaya dibayar di muka, yang pertama ada premi asuransi atau prepaid insurance, yang kedua ada sewa dibayar di muka untuk masa 1 tahun yang akan datang atau prepaid rent, yang ketiga ada biaya lain-lain dibayar di muka, misalnya biaya iklan di radio, di televisi, atau barang-barang untuk promosi lainnya. Nah, sebelum masuk contoh pajak dibayar di muka, saya akan menjelaskan secara singkat pengertian pajak dibayar di muka, yaitu uang pajak yang nantinya di akhir tahun akan dijadikan sebagai pengurang pajak terutang. Nah, contoh dari pajak dibayar di muka ada dari PPh 22, yaitu dari impor barang, ekspor komoditas batu bara, mineral logam, industri semen, industri farmasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada PPh 23, yaitu dari bunga pinjaman, dividen, royalti, manajemen fee, atau hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya yang telah dipotong PPh pasal 21. Selanjutnya ada PPh 25, yaitu dari setoran masa pajak penghasilan atau penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak baik dari pribadi maupun badan. Yang terakhir ada PPN masukan, yaitu dari pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pengusaha kena pajak pada waktu perusahaan membeli barang atau jasa kena pajak. Selanjutnya ada tujuan pemeriksaan atau audit objectives biaya dan pajak dibayar di muka. Tujuan yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Ada beberapa ciri internal kontrol yang baik atas biaya dan pajak dibayar di muka, yaitu yang pertama, setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Yang kedua, setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap. Tujuan yang kedua yaitu untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Maksudnya, auditor harus memeriksa apakah bagian yang belum expired atau mempunyai kegunaan untuk periode mendatang tidak dibebankan sebagai biaya, tetapi dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Tujuan yang ketiga yaitu untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Maksudnya, audit harus memeriksa apakah bagian yang expired atau masa manfaatnya sudah habis sudah dibebankan sebagai biaya tahun berjalan. Tujuan yang keempat, untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran atau pemungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit kena pajak pada akhir periode. Nah, untuk bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak, perusahaan harus mempunyai bukti pendukung. Bukti pendukung sendiri yang seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, yaitu terdiri dari PPh 22, PPh 23, PPh 25, dan PPN masukan. Dan tujuan yang terakhir yaitu untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia.
yaitu SAK atau ETAP atau IFRS. Biasanya biaya dibayar di muka yang mempunyai masa manfaat kurang dari atau sama dengan 1 tahun disajikan sebagai aset lancar. Sedangkan yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun disajikan sebagai aset tidak lancar. Sedangkan pajak dibayar di muka disajikan sebagai aset lancar atau di offset dengan utang pajak yang sejenis. Selanjutnya ada prosedur pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka yang disarankan. Prosedur yang pertama, prosedur pemeriksaan untuk compliance test. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal control atas biaya dan pajak dibayar di muka. Yang kedua, lakukan tes atau compliance test atas biaya dan pajak dibayar di muka. Yang digunakan biasanya untuk sebagai sampel adalah bukti pengeluaran kas dan bank, dan sampel cukup dipilih secara random. Selanjutnya, tarik kesimpulan mengenai internal control atas biaya dan pajak dibayar di muka. Nah, jika dari compliance test auditor tidak menemukan kesalahan, maka auditor bisa menyimpulkan bahwa internal control atas biaya dan pajak dibayar di muka berjalan efektif. Karena itu, substantif test atas perkiraan biaya dan pajak dibayar di muka bisa dipersempit. Prosedur yang kedua yaitu prosedur pemeriksaan substantif sewa dibayar di muka atau prepaid rent. Yang pertama, minta rincian prepaid rent per tanggal laporan posisi keuangan. Yang kedua, cek ketelitian perhitungan matematis. Yang ketiga, cocokkan saldo prepaid rent per tanggal laporan posisi keuangan dengan saldo buku besar. Yang ketiga, cocokkan saldo awal prepaid rent dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan vouching untuk pembayaran prepaid rent di tahun lalu, di tahun berjalan, dan periksa list agreement. Yang keenam, tie up atau tie in, yaitu cocokkan total yang dibebankan sebagai biaya sewa ke buku besar biaya sewa. Yang terakhir, buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Prosedur yang ketiga yaitu prosedur pemeriksaan substantif premi asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance. Yang pertama, minta rincian prepaid insurance per tanggal laporan posisi keuangan. Yang kedua, cek mathematical akurasi. Yang ketiga, cocokkan saldo prepaid insurance per tanggal laporan posisi keuangan dengan saldo buku besar. Yang keempat, cocokkan saldo awal prepaid insurance dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan vouching untuk pembayaran premi asuransi di tahun berjalan. Di sini perhatikan apakah ada diskon untuk pembayaran tersebut. Yang keenam, periksa polis asuransi dan cocokkan data dalam polis asuransi dengan rincian prepaid insurance. Yang ketujuh, tie up total yang dibebankan sebagai biaya asuransi ke buku besar biaya asuransi. Yang kedelapan, periksa apakah nilai pertanggungan cukup atau tidak dalam arti tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Yang kesembilan, perhatikan apakah di dalam polis asuransi terdapat banker clause. Maksudnya apakah dalam polis asuransi tersebut ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa kalau terjadi klaim yang dikarenakan asuransi terbakar atau hilang, maka ganti rugi harus dibayarkan kepada bank. Yang terakhir, buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Selanjutnya, prosedur yang keempat, yaitu prosedur pemeriksaan substantif prepaid advertising. Yang pertama, minta rincian prepaid advertising per tanggal laporan posisi keuangan. Yang kedua, cek footing dan cocokkan saldo akhir prepaid advertising ke buku besar dan saldo awal ke kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang ketiga, periksa bukti pembayaran dan surat perjanjian dan bukti pembelian.
Dan yang terakhir, periksa kebenaran pembebanan ke biaya. Dan untuk barang-barang souvenir harus dilakukan stok opnam pada akhir tahun. Dan untuk prosedur yang terakhir yaitu prosedur pemeriksaan substantif prepaid tax. Yang pertama, minta rincian prepaid tax per tanggal laporan posisi keuangan. Yang kedua, cek voting dan cocokkan saldonya dengan buku besar. Yang ketiga, untuk pajak penghasilan, bandingkan angka prepaid tax di rincian dengan SPT PPh Badan. Dan yang terakhir, untuk pajak pertambahan nilai atau PPN masukan, bandingkan angka prepaid tax di rincian dengan SPT masa atau SPM. Nah, sekian presentasi bab 13 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.